Nah, kemudian beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikanmu petunjuk ya untuk menaatinya. Ini juga sama, ini doa dari Syekh kepada kita semua. Ya. Dan inilah sepantasnya seorang guru itu mendoakan muridnya. Ya, jadi saya pun juga mendoakan antuna ya, yang belajar bisa paham, bisa mengamalkan ilmu yang dipelajari. Nah, beliau mendoakan semua yang membaca risalah ini agar Allah memberinya petunjuk untuk taat kepadanya. Taat pada Allah itu apa sih? Taat pada Allah itu artinya ya, taat itu artinya imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Ini taat, definisi taat. Tulis ya. Taat itu adalah imtithalu amrihi wajtinabu nawahihi. Taat itu adalah menyesuaikan. Kalau bahasanya nggak enak tapi mencocoki, enak lah. Maksudnya dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perintah Allah. Dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu namanya taat. Nah, saya berdoa semoga Allah memberikanmu petunjuk untuk mentaatinya. Nah, Masya Allah. Jadi tadi sebelumnya kita bahas, beliau mendoakan kita dengan 3 perkara. Sekarang beliau mendoakan kita agar kita bisa taat kepada Allah. Ya. Lalu beliau mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa al-hanifiyah itu milahnya Nabi Ibrahim. Ya. Dan kita perlu tahu bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti tata cara beragamanya Nabi Ibrahim. Ya, Allah mengatakan tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang lurus dan jauh dari kesyirikan. Nah, di sini yang jadi masalah bukan kemudian Nabi Muhammad itu disuruh untuk mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Muhammad disuruh Allah untuk mengikuti tata cara hanifnya Nabi Ibrahim. Paham? Nah, apa itu sekarang hanif? Ya, kita baca Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah adalah ya millatul hanif wa huwa Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan hanif itu maknanya adalah ini, catat nih, al-muqbilu 'alallahi. Hanif itu artinya al-muqbilu 'alallahi, al-mu'ridu amma siwahu. Jadi hanif itu mencakup 2 perkara. Al-muqbilu 'alallah yang pertama, yang kedua al-mu'ridu amma siwahu. Ya. Muqbil 'alallah itu artinya menghadap kepada Allah dan berpaling. Mu'rid itu berpaling dari selainnya. Ya, jadi seorang yang hanif, seorang yang lurus agamanya, dia itu menghadap kepada Allah dengan hatinya, dengan amalannya, dengan niatnya, dengan tujuannya, semuanya dia tujukan untuk Allah Ta'ala. Dan dia berpaling dari Allah, dari selain Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau mau ringkesnya, Allah memerintah Nabi Muhammad untuk mengikuti jalannya Nabi Ibrahim. Ya, jalan beragamanya Nabi Ibrahim, yaitu Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu adalah apa tadi? Menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Ya. Maka orang yang hanif ini dia adalah orang yang cenderung, yang mau untuk mengambil, untuk lurus sesuai apa yang Allah perintahkan, dan dia menjauhi seluruh apa yang Allah larang. Ini garis bawahnya. Ya. Naam. Ya, dan agama Nabi Ibrahim demikian sebagaimana agama para nabi juga, yaitu apa? Menyembah Allah semata dan menjauhi tauhid, menjauhi kesyirikan. Nah, dan inilah yang diperintahkan ya kepada kita pula. Nah, maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa.
ya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan mengikhlaskan seluruhnya kepadanya agama. Hunafa, ya, hunafa di sini jamak dari hanif, ya, yaitu artinya ikhlas kepada Allah semata, ya, menghadapkan ibadahnya itu hanya kepada Allah semata. Jadi yang namanya ibadah itu harus diikhlaskan kepada Allah semata, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, paham ya? Nah, oleh sebab itulah Allah perintahkan kita, ya, dalam ayat ini yang dinukil oleh beliau, ya, i'lam arsyadakallahu an arsyadakallahu li taatihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahudin. Inilah milah Ibrahim itu adalah menyembah Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama kepadanya. Ini definisi milah Ibrahim, ya, menyembah Allah, mengikhlaskan kepadanya semua agama. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah. Wa makna ya'budun yuwahhidun, ya kan? Makna dari menyembah di sini adalah mengesahkan Allah taala, ya. Maka memang inilah hikmah dari penciptaan jin dan manusia, agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya, ya. Nah, ya, maka yang terjadi kan ada manusia yang mau menyembah Allah sesuai dengan ketentuan Allah, tapi ada juga manusia dan jin yang menyelisihi perintah itu. Nah, maka bahagialah orang yang mentauhidkan Allah dan celakalah orang yang menyekutukan Allah. Dan lihat di sini, Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, dan semua nabi itu keturunan dari Nabi Ibrahim, ya. Semua nabi itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, Allah mengatakan wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Kami jadikan dalam anak keturunan Ibrahim itu kenabian dan kitab, ya. Fakulluhum min bani Israil. Semua para nabi itu kan dari bani Israel, cucunya Nabi Ibrahim, kecuali Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini keturunannya dari Nabi Ismail. Semua nabi itu termasuk anak cucunya Nabi Ibrahim. Sebagai pemuliaan terhadap Nabi Ibrahim, Allah jadikan Nabi Ibrahim imam bagi manusia, ya, yaitu contoh, teladan, ya. Allah mengatakan, ya, qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku berkata, sungguhnya Allah jadikan engkau wahai Ibrahim imam bagi para manusia. Itu apa? Teladan. Dan benar Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin, ya. Sungguhnya Ibrahim itu, ya, benar-benar ummah, ya. Ummah itu disebutkan oleh para ulama di antara maknanya, padahal Nabi Ibrahim kan satu, ya kan, tapi kok disebut sebagai umat, ya, karena Nabi Ibrahim itu memiliki semua kebaikan yang umat ini miliki, ya. Masya Allah. Atau tafsiran yang kedua yang lebih umum adalah apa? Beliau adalah imam yang menjadi teladan, ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti jalan agama beliau. Bagaimana tadi? Jalan agama beliau adalah anta'budallaha mukhlishan lahuddin, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk Allah semata. Itu artinya Nabi Ibrahim itu menyembah Allah dan menjauhi syirik, ya. Taib, ini sampai sini dulu, ya, pelajaran kita.